naruh foto lu tapi segede gaban nih. Kalau misal resume tuh benar-benar pendek aja, biasanya cuma 1 halaman. Itu melelahkan untuk para recruiters atau HR dalam men-screening CV lu. Mikirnya mungkin akan menarik perhatian. Iya sih, menarik perhatian untuk di-skip. Weh, ayo kenal. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini gue mau bikin video tentang rekrutmen. Tapi hari ini gue nggak sendirian, ditemani oleh Gue Hasna, gue konsultan dari Headhunter Industry. Jadi kita bakal bahas cara ngirim CV yang baik dan benar gimana, terus juga tahap-tahapan interview seperti apa. Nah, jadi sistemnya nanti gue bakal Q&A sama si Hasna ini. Dan udah ada beberapa pertanyaan yang ditanyain sama netizen tercinta. Oke guys, daripada lama-lama kita mulai aja ya. Tapi sebelumnya jangan lupa ditonton videonya sampai habis ya, oke? Pertanyaan pertama, apa bedanya HRD user sama recruiter itu sih, Has? Oh, jadi sebenarnya untuk HR itu ada departemennya sendiri. Nah, dia itu sebenarnya ada under di bawah departemennya si HR itu. Ada talent acquisition, ada recruiter. Nah, jadi kalau misalnya bedanya apa sama user itu biasanya yang jadi leader atau bos dalam suatu divisinya. Gitu, misalnya ada divisi sales, nah itu si user atau si direct reportnya itu gitu. Karena kan biasanya suka ada interview HR, ada interview user kayak gitu. Bedanya lebih ke arah situ sih. Terus kalau kayak recruiter ya talent acquisition, dia lebih nyari untuk SDM di bidang rekrutmennya. Gitu. Jadi kalau misalnya HR department ada yang ngurusin tentang payroll atau misalnya ngurusin employee branding dan lain-lainnya, itu macam-macam di setiap company juga beda-beda. Oh, beda-beda company berarti beda-beda posisi juga kan, beda-beda departemen gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan kedua, apa bedanya CV, resume, cover letter sama portfolio? Karena kan kadang gue sendiri juga suka bingung, misalnya input your CV atau input your resume gitu kan, itu bedanya apa sih? Oh, jadi kalau misalnya CV sama resume itu nggak beda-beda jauh, tapi kalau CV itu lebih menjabarkan jelas terkait riwayat pekerjaan, pendidikan, terus abis itu biodata lu dan segala macamnya. Kalau misalnya resume itu lebih singkat, padat, yang menjelaskan tentang skill set lu. Oh gitu. Nah, kalau misalnya cover letter ya, cover letter tuh biasanya disampaikan untuk si company itu, karena kenapa sih lu melamar posisi itu, terus kenapa lu melamar ke company itu, lebih ke motivasi lu kenapa. Gitu. Kalau Portofolio tuh lebih detail lagi terkait skill lo. Contoh misalnya lu tuh graphic designer atau misalnya lu tuh software developer, nah lu taruh hasil kerja lu di portfolio lu. Oh gitu. Buat mendukung itunya ya. Jadi untuk mendukung, oh iya ini hasil kerja lu nih kelihatan. Sebenarnya Instagram juga bisa jadi portfolio lu. Oh gitu. Misalnya lu modeling nih, lu di Instagram lu bergaya-gaya gitu kan, ala-ala sultan gitu kan. Nah itu bisa jadi portfolio. Oh gitu. Tapi kalau CV atau resume gitu ada kayak batasan maksimalnya nggak sih? Kan kadang maksimal 2 lembar gitu-gitu. Itu tuh emang ada aturannya apa tergantung company-nya aja? Oh, jadi kalau misal resume tuh benar-benar pendek aja, biasanya cuma 1 halaman. Tapi kalau misal CV maksimal 2-3 lah, jangan terlalu banyak. Karena sebenarnya si recruiter atau HR itu kan untuk screening kan butuh waktu banyak juga. Terus banyak pelamarnya juga kan, nggak cuma 1-100 orang gitu kan. Benar ya, nggak mungkin lo taruh 100 halaman kan tentang cerita hidup lo, ya kan kayak gitu. Oh gitu, oke. Nah, terus pertanyaan yang ketiga, urutan berkas lamaran kerja itu penting nggak sih? Terus urutannya tuh sebaiknya ada aturannya nggak sih yang bener kayak gimana? Maksudnya kayak sertifikat, terus ijazah, transkrip nilai itu kayak yang mana duluan gitu? Sebenarnya untuk detail kayak gimana-gimana nggak ada sih, tapi yang pertama pastinya harus CV kalian dulu. Karena itu kayak pembuka dulu, lu tuh siapa, kayak gitu. Terus latar belakang lu kayak gimana gitu kan. Terus habis itu setelahnya bebas sih, bisa ijazah, bisa sertifikat. Sebenarnya nggak semua company butuh. Oh gitu. Kayak startup gitu pasti nggak butuh sih. Jadi kalau misalnya lu diminta aja, lu kasih. Dan biasanya dia suka minta urutkan kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak minta urutin ya asal rapi lah,
nggak dilompat-lompat misalnya Uh-uh. ijazah terus sertifikat terus misalnya CV lu kayak Oh gitu. gitu. Tapi berarti misalnya kita nggak diminta, nggak apa-apa, nggak berurutan. Yang penting CV nomor 1 gitu. Iya, gitu. Terus juga gue kayak pernah lihat gitu, ada persyaratan harus lampirin KTP gitu-gitu juga. Itu juga berarti masuk ke dalam berkas tersebut ya? Iya, masuk juga. Jadi kalau misalnya mau rapi, lu buat aja jadi RAR atau apa ya, yang dokumen yang bisa jadi si rekruternya tuh langsung bisa lihat Oh, rapi. jadi semuanya langsung kelihatan Jangan gitu lu ya? email terus lu image semuanya gitu, itu kan jadi nggak rapi. jangan attach banyak banget, Iya, dibikin jadi satu aja iya, gitu orang ya? kan juga bakal mager kan bukanya gitu. Oke. Nah, terus pertanyaan keempat, tips agar CV dilirik oleh HRD. Kan kita tahu pelamar kan pasti banyak banget kan. Benar. Ke satu company aja misalnya ribuan. Terus kayak ada nggak sih tipsnya biar langsung kelihatan gitu atau dilirik sama HRD? Oh, jadi kalau misalnya untuk CV, lo harus hati-hati banget sih karena banyak banget ternyata fresh grad tuh pakai CV-nya tuh yang langsung misalnya warnanya tuh orange gitu. Oh, yang cetar menjereng kayak gitu. gitu. Iya, mikirnya mungkin akan menarik perhatian. Iya sih, menarik perhatian untuk di-skip gitu. Jadi ya udah yang soft-soft yang aja soft lah ya aja. berarti. Sebenarnya di Canva juga banyak kok apa template-template bagus kayak gitu. Terus juga kalau mau lengkap isi CV yang jelas harus ada nomor telepon. Jangan sampai ada typo-typo. Nanti kalau misal typo ya kita ngubunginnya kayak gimana kan. Iya. Oh. Terus juga kalau bisa sih dikasih keterangan misalnya kalau lu fresh grad, lu ada pengalaman volunteer atau apa, nah itu dikasih keterangannya lu tuh ngapain aja di situ. Iya. Jadi nggak cuman misalnya volunteer, misalnya gue pernah jadi pengawas SIMAK UI, udah titik, udah dijelasin gue ngapain aja gitu kan. Kita bukan dukun kan, yang tahu ngapain aja kayak gitu. Iya. Nah terus pertanyaan kelima, IPK kecil atau pengalaman kerja yang cuma sebentar perlu ditulis di CV nggak sih? Kan kadang ada orang yang kayak minder, IPK gue di bawah 3 gitu kan, ditulis nggak ya, kayak bingung sendiri gitu loh. Terus pengalaman gue baru fresh grad gitu kan, perlu ditulis nggak gitu? Kalau misalnya di bawah 3, saran gue nggak usah sih, karena daripada jadinya bias, si recruiter itu menilai IPK-nya kecil, padahal sebenarnya nggak nentuin juga lu tuh ternyata etos kerja lu bagus. Kan juga ada perusahaan yang ngutamain pengalaman kerja atau volunteer benar juga kan. Daripada cuma IPK doang kayak gitu. Saran gua nggak usah dicantumin. Terus kalau misalnya yang pekerjaan sebentar itu, kalau misalnya masih 3 sampai 6 bulan atau 1 tahun masih nggak apa-apa dicantumin. Tapi kalau cuma lu seminggu, lu 2 minggu, itu lu mendingan nggak usah dicantumin atau freelance kutu loncat. Kan? Itu benar, soalnya si HR suka pada ilfeel sama orang yang kutu loncat. Oh gitu. Gitu, karena kan menilainya apakah dia juga bakal long term juga di company-nya dia. Jadi dia juga mempertimbangkan, ini anak di company gue jangan-jangan cuma batu pengen lompatan doang kan. Benar-benar cuma kayak cari opportunity doang kayak gitu. Gitu guys. Terus pertanyaan selanjutnya, skill dan kemampuan yang wajib atau yang nggak perlu dicantumin di dalam CV. Kadang kan misalnya kita nyantumin keahlian misalnya Microsoft atau skill-skillnya gitu, itu kan bukan kita merendahkan, tapi kan itu kayak hampir semua orang udah belajar itu dari SD SMP gitu kan. Benar. Itu perlu dicantumin apa enggak? Terus yang wajib banget dicantumin atau wajib banget skill yang dipunya tuh di zaman sekarang apa sih? Oh, jadi kalau misal di CV bener sih tadi kata lu kayak hal-hal misalnya apa ya, Microsoft Word kayak gitu kan, itu nggak perlu dicantumin. Tapi kalau misalnya lu sesuai nih sama posisi apa yang lu apply, contoh sales, nah skillnya itu disesuaikan sama yang lu apply, misalnya skill lobby, terus abis itu gitu ya negosiasi, atau misalnya lu skill-skill apa lagi yang menunjang untuk pas lu nge-apply si posisi itu kayak gitu. Bukan yang adaptasi yang kayak gitu. Ya itu semua manusia perlu kasih adaptasi gitu kayak kan. gitu. Biasa kan fresh grade pada nulisnya gampang beradaptasi gitu kan. ya lu emang kerjaan emang harus bisa beradaptasi dengan siapapun gitu kan. Iya. Itu hal-hal yang nggak perlu dicantumin di skill kayak gitu. Berarti sesuaiin lagi sama posisi yang kita lamar atau company-nya gitu kan. Benar. Terus ini pertanyaannya banyak banget. Gue juga sebenarnya nanya ini sih sebagai gue kan juga pernah kerja gitu kan. Apa yang dosa pelamar yang harus kita hindari gitu loh, yang nggak boleh kita lakukan even itu di CV atau di interview gitu. Sebenarnya kalau ngomongin 5 dosa.
Jadi kalau misalnya lu di CV, lu jangan sampai nggak nulis nomor telepon, karena gimana caranya kita nge-reach lu kalau misalnya nggak ada nomor teleponnya, gitu. Yang kedua, mungkin kalau misalnya pas interview, tadi kan lu bilang kalau interview atau CV ya, interview lu belum ngomongin apa-apa nih, belum, maksudnya interview juga baru awal-awal, tapi lu udah ngomongin gajinya berapa ya, kayak atau gitu. benefitnya apa Benefitnya aja apa gitu. aja ya, itu tuh kayak ketaranya lu money oriented banget gitu. Ya semua orang kerja pasti butuh uang kan, tapi jangan ditanyain di saat interview pertama mungkin gitu kan. Bener. Terus apa lagi ya dosa ya, paling itu sih yang CV lo mentereng banget sampai bikin sakit mata kayak gitu. Atau misalnya lu naruh foto lu tapi segede gaban nih, satu halaman foto lu doang nih. Itu Emang ada kayak gitu. Terus gue kaget gitu loh. Terus ya jangan ngelakuin hal kayak gitu. Gitu. Jadi yang wajar-wajar aja lah ya guys. Bener. Di internet juga udah banyak kok contoh-contoh CV yang baik dan benar, yang bagus tuh kayak gimana. Oke. Apalagi? Terus pertanyaan selanjutnya, bisa nggak sih ngelamar ke kerja tapi ada syarat yang tidak terpenuhi gitu kan? Kan kadang kualifikasi tuh banyak banget, tapi kita kadang kayaknya yang kualifikasi ini gue nggak masuk nih, itu gimana, boleh apa enggak, apa lamar aja gitu. Oh, jadi biasanya ini tuh dialamin sama fresh grad ya. Jadi lu apply kayak sebar jala gitu. Gue apply aja dah, yang penting gue cobain semuanya gitu kan. Sebenarnya ada benernya ada salahnya. Kalau misal dilihat dari sisi salahnya, seharusnya lu tetap harus baca job description-nya dulu sama requirement-nya, karena itu melelahkan untuk para recruiters atau HR dalam men-screening CV lu. Contohnya yang gue temuin ya banyak banget front end developer. Ini kan jelas-jelas programmer. Tapi banyak fresh grad yang bahkan backgroundnya bukan front end atau misalnya bukan di skill programming, tapi apply. Yang gue research, mereka mengira front desk. Iya tahu. Jadi kayak itu kan udah salah, berarti lu nggak baca detail job description-nya. Nah kalau misalnya tadi lu bilang lu misalnya apply customer service tapi ada nih skill yang belum lu punya, contoh marketing atau apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari most of the job description-nya atau requirement itu lo udah bisa penuhi gitu, itu masih nggak masalah kayak gitu. Karena sebenarnya requirement ada yang mandatory, ada yang enggak gitu. Jadi tergantung juga job description-nya apa. Terus misalnya kita ada 10, terus kita udah 9, ya udah apply aja gitu ya. Iya, nggak ada salahnya juga untuk lo coba gitu, kayak gitu. Cuma yang tadi sih lo harus tetap baca job desk, jangan cuma judul apply kayak gitu. Judul apply kayak gitu. Terus selanjutnya, bisa nggak sih kita misalnya udah nganggur 1-2 tahun, itu masih ada kemungkinan nggak sih kita masih bisa dapat kerjaan atau CV kita masih dilirik HRD gitu? Sebenarnya masih bisa pastinya. Tapi ya lu cari posisi atau misalnya lowongan yang bukan buat experience gitu. Yang entry level aja gitu. Entry level, pasti yang ujung-ujungnya lu masuk ke level yang fresh graduate kayak gitu. Kecuali lu tetap masukin nih 1-2 tahun misalnya lu tuh ngapain aja usaha apa aja gitu kan lu usaha nih, pengusaha kan. Nah lu cantumin tuh lu kesibukan di situ apa aja. Cumanya lu nggak bisa mengharapkan lu dapet posisi yang buat misalnya managerial level gitu. Tapi masih bisa kok, cobain terus aja. Tapi ada kayak batasannya nggak sih, kayak misalnya maksimal nganggur gitu berapa tahun gitu baru lo bisa masuk kerja lagi gitu? Sebenarnya kalau makin lama makin susah sih, kan? Apalagi kan makin berumur juga. Soalnya ada beberapa company yang emang ada standarnya nih maksimal berapa umur berapa gitu ya, misalnya gitu. 25 atau 28 gitu kan. Tapi untuk beberapa company kan, apalagi sekarang banyak ada startup, ada corporate yang banyak banget juga macam-macamnya. Nah itu syaratnya juga beda-beda lagi mereka. Tergantung gitu. Company-nya masing-masing. Benar. Nah terus pertanyaan selanjutnya, boleh nggak sih kita cantumin media sosial kita kayak misalnya Instagram, terus pokoknya media sosial yang bersifatnya pribadi banget gitu, Instagram, Twitter atau Facebook atau apalah gitu? Sebenarnya justru malah disukain sama beberapa company, soalnya beberapa company pengen lihat background kalian nih seperti apa sih kalau kalian bersosial media. Jadi lebih gampang buat mereka kepoin kita gitu. Kepo kayak gitu. Cuma konsekuensinya kalian harus membuat si sosial media ini ya baik untuk portfolio kalian kayak gitu. Jangan kalian yang suka kayak update nggak berfaedah gitu kan. Terus misalnya kalau di Twitter lu cuma galau-galau. Iya kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu mau naruh sosial media lu juga harus
udah apa namanya? Udah research dulu nih apa sebelumnya lu pernah update apa aja gitu. Terus Karena pasti bakal dikepoin iya. kayak gitu. Soalnya gue kayak pernah gitu kan gue Instagram gue digembok. Terus kayak tolong dong buka apa Instagramnya. Untung di IG gue nggak ada apa-apa. Tapi malah kan yang tadi gue mention kan, jadi sosial media lu bisa jadi portfolio lu juga gitu. Nggak, maksud gue untung nggak ada yang macem-macem gitu. Iya. Jadi mereka oh ya nih anak normal gitu. Anak normal gitu. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, saat kirim CV, subjek dan body email itu perlu nggak sih? Terus apa boleh dikosongin gitu? Kalau misalnya subjek sama body email itu wajib banget diisi. Karena ibaratnya lo nih kalau datang ke rumah orang kagak ada assalamualaikum terus tiba-tiba duduk di rumah orang kan kaget kan. Terus juga tujuan lu apa sebenarnya apply. Ya lu perkenalan diri misalnya dear apa atau misalnya pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Yang singkat aja gitu. Yang singkat misalnya nama lu siapa, terus lu apply ke posisi apa karena lu merasa posisi ini cocok sama skill lu kayak gitu. Terus lu bilang lu lampirin apa namanya CV atau misalnya berkas-berkas penunjang lainnya kayak gitu. Jadi nggak lu jangan kosongin subjek gitu. langsung CV gitu Iya, ya. Oke, bener. gue pernah kayak gitu, subjek langsung CV aja, bodinya nggak diisi. Iya, jadi kan orang kayak ini apaan nih, sih? Ini Ini ngapain apaan sih? gitu. Ini siapa sih kayak gitu. Gitu. Oh, berarti kayak tapi di body email itu kita ngulang singkat yang ada di CV atau harus dibedain lagi isinya? Oh, nggak mesti se-strict itu sih. Yang penting lu kayak ibaratnya perkenalan diri lu, misalnya ke Dear HR atau apa, kalau lu udah tahu namanya Pak siapa. Apa namanya, lu tuh tujuan lu untuk email ini tuh apa, untuk apply posisi ini ke company ini karena lu merasa lu tuh sesuai. Karena kenapa nih sesuainya? Karena gue punya skill-skill yang dibutuhkan gitu betul, kan. Betul. Ya sesingkat itu aja sih. Yang penting ada body emailnya gitu. Tapi juga misalnya CV kita misalnya Inggris nih, body emailnya boleh Indonesia? Apa harus ngikutin CV bahasanya? Oh, bagusnya sih bahasa Inggris aja. Oh, jadi gitu. misalnya badinya emailnya Inggris, terus CV-nya Inggris gitu ya? Iya, tapi nggak se-strict itu juga sih. Lu tetap harus research si company lagi, misalnya company yang multinasional yang gitu. banyak ekspatriatnya, itu lu pakai bahasa Inggris aja gitu. Tapi kalau misalnya masih corporate konvensional yang ya udah keseharian juga pada pakai bahasa Indonesia, ya udah lu nggak apa-apa kok pakai bahasa Indonesia. Kalau gitu. startup gitu gimana sih? Mereka kan lebih biasanya prefer yang Inggris apa masih nggak apa-apa nih Indonesia gitu? Startupnya lu lihat lagi sebenarnya startup juga ada macam-macam. Kalau misalnya dia main di technology company, industri yang lu lihat lagi misalnya si startup ini asal dari mana? Banyak kan dari Singapura atau dari China kan. Iya, betul. Nah itu lu pakai bahasa Inggris aja. Jadi kayak dianggap ya lu juga bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tapi hati-hati juga kalau misalnya nulis kayak gitu, jangan sampai grammar lu salah. Nah kan ada sekarang Grammarly gitu. Iya kayak gitu. Lu bisa pakai kayak gitu. Tapi mungkin kalian sebelum interview nanti harus latihan dulu. lagi gitu. Apa yang kalian tulis itulah yang kalian pertanggungjawabkan gitu kan. Bener. Oke. Nah terus ada juga kan kayak pelamar kerja yang pindah-pindah kerja gitu. Itu penting nggak sih surat keterangan kerja atau paklaring gitu? Penting banget apa tergantung company-nya ngebutuhin apa enggak? Benar. Tergantung company-nya. Biasanya startup itu nggak butuh surat keterangan sama paklaring, tapi mereka akan melakukan background check. Jadi ke company lu yang sebelumnya mantan leader lu bakal di-call atau misalnya yang peer lu bakal di-call, kira-kira gimana nih Ai dulu di sini, baik nggak nih orangnya kayak gitu, apa suka nyolong apa Anjir, nyolong ya kali kayak gitu contohnya. Tapi kalau misalnya surat keterangan kerjanya atau paklarnya sendiri sebenarnya nggak begitu dibutuhkan kalau di startup. Tapi balik lagi sih ada banyak beberapa corporate atau company biasanya tuh yang udah sustain, yang udah gede, itu tuh butuh surat keterangan kerja. Nah, gue juga pernah kan di salah satu brand high end gitu sampai kantor gue yang sebelumnya, kantor kita itu dicek-cekin itu, dicek banget gitu, manajernya ditelepon-teleponin gitu. Iya, kalau misalnya yang lo terakhir itu kan emang udah gede kan company-nya, dia pasti background check-nya detail. Yang company kita aja kan sampai datengin ke rumah kan. Demi apa? Gue nggak tahu. Rumah gue sampai datengin, gue Gue tahu nggak dari tahu tetangga jujur. gue. Nah itu ada yang sampai kayak gitu. Tapi banyak startup yang nggak ngelakuin itu kok. Yang penting skill lo itu memang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Berarti kayak kuliah juga kan, misalnya kuliah kan misalnya
Nah, kalau dulu di UI itu ada yang namanya BOP gitu kan. Jadi buat keringanan mau misalnya lu pun orang kaya nggak apa-apa ngajuin keringanan gitu, bukan beasiswa. Jadi bukan bidik misi, bukan beasiswa. Jadi kayak keringanan buat siapapun gitu. Itu tuh sampai didatengin ke rumahnya, dilihat AC-nya berapa segala macam gitu. Asetnya lu ada berapa kayak gitu. Pekerjaan orang tuanya apa ditanyain ke RT RW-nya, mungkin kayak gitu juga kali ya. Atau by phone ke manajer sebelumnya. Benar-benar. Oke guys, sekian video gue kali ini tentang tip and tricks bersama teman gue Hasna. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Jangan lupa videonya di like, comment, and di subscribe juga channel gue biar gue tambah semangat bikin konten selanjutnya, oke? Dan di konten selanjutnya gue dan Hasna akan bikin video tentang interview. Jadi buat kalian nih, apa sih namanya? Para job seeker. Job seeker penting banget nih ditonton video selanjutnya ya, oke? Dadah! Gue tetap nggak bisa ngeditnya. Apa lu udah ada dari pas datang? Nggak apa-apa, gue duduk terus habis itu lu bilang kayak halo blablabla. Terus lu mau bikin video tentang apa, tema apa sama temanya apa gue ya? sama lu anjir. Ulang, matiin dulu.